Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, kita bertemu kembali. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai torsi. Jadi, kalau misalkan kalian semua telah mempelajari tentang pusat massa, maka saya pastikan bahwa kalian tidak akan mendapat banyak kesulitan dalam mempelajari lebih lanjut mengenai torsi ini. Oke, yang pertama kita misalkan bahwa kita mempunyai sebuah objek. Ya, objek tersebut bisa merupakan sebuah penggaris, kita gambar penggarisnya. Ya, dan kita tahu bahwa pusat massanya berada di tengah. Oke, jadi ketika pusat massa ini kita berikan gaya tepat di pusat massanya, ya maka penggaris ini berada dalam massa kesetimbangannya. Jadi penggaris ini tidak akan terjatuh atau tidak akan terjadi apa-apa kepada penggaris ini walaupun kita memberi gaya di pusat massanya. Kita menjadikan poros pusat massanya. Oke, jadi apa yang terjadi jika kita memberi gaya di tempat lain dari penggaris ini selain di pusat massanya? Ya tadi telah kita gambarkan. Yang terjadi adalah maka penggaris ini akan bergerak berputar mengelilingi porosnya. Ya, jika kita memberi gayanya di sebelah kanan, maka penggaris ini akan berputar ke sebelah kiri. Oke, kita mempunyai objek lain, yaitu ya sebuah penggaris yang lebih ramping namun lebih panjang. Jadi penggaris ini mempunyai poros. Ya, porosnya tidak berada tepat di pusat massanya. Kita gambarkan sebagai sebuah titik. Penggaris ini merupakan penggaris yang jauh lebih kecil, ramping namun lebih panjang. Apa yang terjadi kepada penggaris ini jika kita memilih sebuah poros di sisi kirinya, lalu kita memberi gaya kepada penggaris ini di sisi yang lain? Maka penggaris ini pun akan berputar mengelilingi porosnya. Oke, jadi itulah yang dimaksud dengan torsi. Tadi kita gambarkan ke arah mana penggaris ini akan berputar. Oke, jadi torsi kita gambarkan dalam huruf Yunani sebagai torque, yaitu adalah perkalian dari gaya dikali dengan jarak. Oke, jadi yang dimaksud dengan gaya adalah ya gaya yang sebelah sini. Kita gambarkan lebih tebal. Dan yang dimaksud dengan jarak adalah jarak dari poros menuju gaya yang diberikan kepada benda tersebut. Ya, jadi torsi merupakan hasil perkalian antara gaya dikali dengan jarak. Oke, jadi satuan dari torsi ini merupakan Newton dikali meter, atau dapat beberapa orang bilang Newton dikali meter merupakan joule, satuan dari joule. Namun dalam torsi ini kita tidak menggunakan satuan joule. Kita lihat kenapa hal ini bisa terjadi. Joule merupakan satuan yang dipakai dalam satuan kerja. Oke, jika kita mempunyai objek yang lain, kita jelaskan objek ini merupakan objek yang dapat menjelaskan mengenai kerja yang mempunyai satuan joule. Jika kita mempunyai sebuah benda, lalu kita dorong benda ini dalam beberapa jarak, maka usaha yang dilakukan terhadap benda ini untuk memindahkan benda ini dalam beberapa meter merupakan hasil perkalian dari gaya dikali dengan jarak. Oke, jadi jarak dalam torsi merupakan jarak yang ini yang kita tebalkan dengan warna hijau, dan gayanya merupakan gaya yang ini. Tapi kalau misalkan dalam usaha, benda yang dihasilkan adalah hasil usaha dari gaya dikali dengan jarak atau perpindahan. Kalau misalkan di dalam torsi, yang dikalikan adalah merupakan jarak dari poros menuju gaya, dan gaya adalah gaya yang diberikan kepada torsi tersebut. Jarak yang digunakan adalah jarak dari poros menuju gaya. Oke, saya akan menjelaskan mengenai hitungan dari torsi. Jadi jika kita mempunyai benda lain dari torsi ini, oke, benda ini kita berikan gaya atau poros, lalu benda ini kita berikan gaya di pinggirnya, ya, maka benda ini akan berputar.
Ketika benda ini akan berputar, benda akan berputar berlawanan atau searah dengan arah jarum jam. Pilihannya hanya dua, searah atau berlawanan. Jika searah dengan arah jarum jam, maka hasil kali torsi merupakan hasil kali negatif. Tapi jika berlawanan dengan arah jarum jam, maka hasil kalinya positif. Oke, jika gaya yang diberikan adalah 5 Newton dan jarak dari poros menuju gaya adalah 10 meter, maka torsi yang dihasilkan adalah 5 Newton dikali 10 meter sama dengan 50 Newton meter. Karena berlawanan arah jarum jam, maka hasil kalinya adalah positif. Lalu apakah yang terjadi jika kita memberikan gaya lain kepada benda ini? Ya, sekitar 5 meter sebelah kiri poros. Lalu torsi atau benda ini mempunyai torsi sama dengan 0, dalam artian tidak bergerak kemana-mana. Maka pertanyaan yang akan saya ajukan, berapakah gaya yang dibutuhkan untuk mencapai torsi sama dengan 0, atau berapakah gaya ini? Oke, mari kita hitung satu persatu. Yang pertama, torsi yang pertama adalah torsi yang berlawanan dengan arah jarum jam, yaitu 5 Newton dikali 10 meter sama dengan 50 Newton meter, kita tahu. Dan ini berlawanan dengan arah jarum jam, maka ini bernilai positif. Yang kedua adalah gaya F, kita simbolkan dengan F, dikalikan dengan jaraknya 5 meter. Namun karena torsi ini searah dengan arah jarum jam, maka torsi ini bernilai negatif. Ya, 50 Newton meter dikurangi 5F sama dengan 0. Lalu setelah itu kita selesaikan persamaannya. 50 Newton meter sama dengan 5F. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa F yang dibutuhkan untuk menghasilkan torsi sama dengan 0 bernilai 10 Newton. Maka gaya yang berada sebelah kiri dari torsi ini atau dari penggaris poros torsi ini adalah 10 Newton. Oke, ini dia hitungannya. Kita lihat. Ya. Oke, ini dia hitungannya. 5 dikali 10 ditambah F. Namun karena F ini berlawanan dengan atau searah dengan arah jarum jam, maka F ini akan bernilai negatif. Negatif F dikali jarak dari poros menuju gayanya adalah 5 sama dengan 0. Lalu setelah itu kita hitung satu persatu. 5 dikali 10 sama dengan 50. Kita tulis. Dikurangi 5F sama dengan 0. 50 sama dengan 5F. Maka F sama dengan 10. 10 Newton. Jangan lupa dengan satuan. Oke, jadi dari hasil perhitungan ini dapat kita simpulkan sesuatu, bahwa kita lihat bahwa semakin panjang jarak, maka akan semakin besar pula torsinya. Dan semakin besar dari gaya, maka akan semakin besar pula torsinya. Namun kali ini kasusnya seperti tertukar. Jadi karena F1 dikali D1 sama dengan F2 dikali D2, maka 5 meter dikali 10 Newton sama dengan 10 meter dikali 5 Newton. Kita dapatkan bahwa F1 sama dengan 10 meter dikali 5 Newton dibagi 5 meter. Maka dari itu, ditemukan bahwa F yang dibutuhkan untuk agar torsi ini bernilai 0 adalah 10 Newton. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.